lain ni bakas, lain ni luame. Kita berjuang kerana Bapa bagi ame sekali dame. Karena partai siname matang kayu sima gabuna bumbuna me bekas saya duka biare cerindu ngare sinamatu agiyame lama kami di payung iname. Kami tarik ke babang ime batang kayu sirang gasaname sinamatu agiyame ni pancakanu hangatana kami ame tema gedi ngamin mada mundeka sepeda. Pantuna Pulau Sepang buai Batang Pinang di Jalan Nananda Perapat tinggi masuk kandu gundang masuk kandu bimbang kami kewina bersatu untuk perjuangan kandu hidup kaca melihat Pak Bari Jambi kana Singapura walau besip aku ni cuma aku tetap untuk kandu gak suara hidup Pak Bari Selapang pamari bagaikan telang kutangan munu bagaikan udang asal ke kadu bagi menang. Betul kadu ke. Kugiling sere we kadri benek kucre asal menang bagi pamari. Hidup pamari. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka bimbingan teknis angkatan kelima peningkatan kapasitas petani dan penyuluh wilayah koordinasi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Untuk keberkahan acara kita pada hari ini, kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Suhardi. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya semua hajat kita dan niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصل عبادنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمؤلمينا
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا بالإيمان ومسنا بالإيمان وسرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة والإيمان. اللهم إنا نسألك سلامة يا الله، سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اختم علينا يا رسول الخاتمة ولا تختم علينا يا الله في سوء الخاتمة. اللهم أنزل الرحمة ونعمة وسلامة يا الله وسهادة يا الله والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sambutan mewakili Kepala Dinas Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada sore yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan kekuatan sehingga dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Yang setia dengan kami, mari bersama kita kirimkan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Haji M. Salim Fahri, anggota Komisi 4 DPR RI. Yang terhormat Bapak yang mewakili dari Pol Bangtan Medan. Yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil,
Kecamatan Royalas, yang terhormat Bapak Camat, penghulu Desa Puluspang, beserta tokoh masyarakat dan tokoh muda perempuan yang hadir di tempat yang berbahagia. Pertama sekali kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas. Beliau tidak bisa hadir sehingga kami diberi waktu untuk menyampaikan sambutan beliau. Namun selain sambutan, kebetulan kami juga sebagai narasumber yang dipercayakan oleh panitia pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu hadirin beserta Bintek yang sangat kami banggakan. Pertanian ini merupakan soko guru ekonomi Indonesia. Pendukung utama ekonomi Indonesia ini di pertanian. Krisis moneter, pertanian tetap bertahan. Kalau sektor yang lain banyak yang ambruk, sektor pertanian tetap bertahan. Dari awal kemerdekaan Indonesia, sektor pertanian ini tetap menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah, ya Bapak Ibu juga sudah merasakan saat ini bagaimana begitu besarnya perhatian pemerintah kepada sektor pertanian. Karena di sektor pertanian inilah tergantung kehidupan manusia. Karena di sektor pertanian inilah terletak ketersediaan pangan pokok bagi manusia. Kalau kita pangan pokok kita padi, maka sebagian besar petani kita bergerak di komoditi padi. Tidak terlepas juga Kabupaten Aceh Tenggara. Jadi syukur alhamdulillah, saya sudah mengabdi di pemerintahan ini 30 tahun. Belum pernah ada anggota DPR, apalagi DPR RI, yang membuat program semasif ini untuk masyarakat. Kebetulan saya kenal, ya bukan lagi sekedar kenal, tapi sangat-sangat kenal dengan Pak M. Salim Fahri. Nah, kami sama-sama dari nol dulunya. Ya. Kalau kuliah, beliau ini junior saya seniornya kalau kuliah. Cuman rezeki jilain sudah. Sudah dipilih pusat menjadi mewakili kita. Aku tetap menjaga kandang di Aceh Tenggara. Cuman itu pun alhamdulillah. Yang penting kita sama-sama membangun petani. Dengan Pak Sanusi juga anggota DPRK. Dulu kita sama-sama bermitra di bidang pertanian. Kebetulan saya pertama angkat sampai sekarang itu ya di sektor pertanian, bergerak di sektor pertanian. Jadi alhamdulillah perhatian dari Bapak Komisi 4 ini untuk sektor pertanian ini sangat-sangat kita dukung. Dan bukan hanya untuk tahun ini saja, kalau bisa tahun depan, 5 tahun yang akan datang pun beliau tetap memperhatikan pertanian seperti ini. Kemudian yang diprogramkan oleh beliau untuk mendukung sektor pertanian ini, bagaimana peningkatan kapasitas petani dan penyuluh. Karena penyuluh itu merupakan mitra petani sebagai media penghubung antara dinas dengan petani. Penyuluhlah berperan di situ. Penyuluh memberikan pembinaan, penyuluh memberikan bantuan, fasilitasi, komunikasi, pelatihan dan sebagainya. Yang kita lihat selama ini misalnya masalah IRDKK. Ini IRDKK ada. Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Jadi menyusun kebutuhan kelompok terutama pupuk nggak secara elektronik sendak. Jadi belot Bapak Ibu yang tidak masuk di dalam daftar IRDKK, mungkin yang perlu dicek pertama sekali NIK-nya. NIK, sendah NIK ke online. Jadi kalau NIK Bapak Ibu belum pernah di online kan di Capil, di daftar nanti di IRDKK karena mau masuknya. Akhirnya tidak mungkin, kayak udah daftar gitu, protes kita penyuluh. Karena NIK-nya tidak online. Jadi kalau nanti ada datang anggota kami, para penyuluh ke lapangan, meminta KTP, meminta KK,
komplit. Karena ini untuk mendata berapa sebenarnya kita butuh pupuk per MT, nanti dikali 2 MT berapa kita per tahun. Dasar pendataan ini, maka pemerintah mengalokasikan kebutuhan pupuk untuk kita. Walaupun selama ini banyak kasus, banyak kejadian yang tidak mengenakan tentang pupuk subsidi ini. Kita lihat nanti pupuknya ada masuk ke kios. Besok kita datang sudah habis. Nama kita terdaftar di kios itu sebagai penerima pupuk subsidi, tapi barangnya nggak ada. Inilah kita patut mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Salih Fahri. Ya, babak habis mafia yang bermain di pupuk subsidi ini. Dan kita lihat di media online ya, beberapa tahun yang lalu berapa truk ditangkap orang yang bawa pupuk subsidi. Karena itu adalah untuk rakyat. Supaya kita yang terdaftar IRTKK di kios di mana kita itu terdaftar dapat jatah kita. Lo jatah ternyata begini kita dapat langsung pupuknya. Walaupun tidak sepenuhnya terpenuhi. Karena yang disediakan dari kios yang dari kita tebus itu mungkin tidak cukup untuk pupuk kita. Karena memang kebutuhan pupuk itu hanya dibatasi 2 hektar. Lot P tanah itu 4 hektar, nak mu nggak 4 hektar lot pupuk subsidi. 2 hektar amin paling gue. Cuma kita kan jarang yang punya lahan sampai 2 hektar. Kalau jadi si sito-sito, ini bisa level, udah setengah sah amin. Karena memang lahan tidak cukup. Jadi mau IRTKK di perhitungan jumlah yang diterima oleh petani berdasarkan luas lahan. Jadi dari Bapak penyuluh bagi kita lapangan cek lahan terpaksa harus ikut tunjukkan lahannya di mana. Karena IRTKK penetapan penerima, jadi lahannya ditetapkan dengan GPS titik koordinat. Jadi fotonya koordinat. Nah, bisa main-main lagi. Jadi tujuannya apa? Supaya pupuk subsidi ini tepat sasaran, itu maksudnya dibuat pemerintah gitu. Ya nanti kita yang butuh, memang kita betul-betul sebagai petani tidak dapat. Nah, jadi kepada Bapak Ibu, kalau nanti ada datang dulu meminta kakak, kemudian meminta ke lahan untuk mengambil foto, mengambil GPS lahannya, tolong ada partisipasi dari Bapak Ibu. Pulang pula, karena lo pugeri anggota kami kasar petani ya, beli nempukan KTP, pernah kita lo dapat B. Belum gini ada. Inilah ke depan kita perbaiki. Jadi dari sini ke depan, kebetulan Pak Jeffrey Haris, koordinator PPP Lawai Alas hadir. Kebetulan saya juga penyuluh Bapak Ibu. Saya juga KJF Kabupaten, Kelompok Jabatan Nasional Penyuluh di Kabupaten. Jadi seluruh koordinator PPP itu di bawah koordinasi kami. Nah, jadi apa-apa masalah Bapak Ibu itu bisa kita koordinasikan tentang pupuk terutama, karena ini masalah krusial masalah pupuk ini. Kalau masalah bibit, masalah yang lain-lain yang non subsidi, tanaman sayur-sayuran, buah-buahan sebagainya, ada yang dari Pak Salih Fahri yang bagikan ke kita. Mungkin kalau dari dinas anggarannya tidak cukup, beliau yang memperhatikan untuk penyediaan bibit, benih dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Salih Fahri yang mana hal ini sudah membantu tugas Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara untuk memajukan pertanian. Sehingga program-program yang diinginkan oleh pemerintah, terutama swasembada pangan, insya Allah ini bisa tercapai. Tidak perlu kita hiraukan, kita swasembada pangan tapi ada impor beras, itu tidak usah kita pikirkan itu. Yang penting, apa program pemerintah, kita ikut partisipasi. Komoditi utama kita padi, kita laksanakan komoditi itu dengan baik. Ada pelatihan seperti ini kita ikuti dengan baik. Karena di sini banyak ilmunya, banyak ilmu dengan fintech, dengan latihan dan sebagainya. Walaupun penyuluh kami di lapangan juga sudah memberikan ilmu-ilmu yang diperlukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik Pertanian Medan yang diwakili oleh Bapak John Kedan ST, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan
hikmat, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada kegiatan BIMTEK peningkatan kompetensi pertanian bagi petani dan penyuluh di Kabupaten Aceh Tenggara. Teriring salam, selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami banggakan anggota DPR Republik Indonesia Komisi 4 Bapak Haji Muhammad Salim Fahri SME. Kemudian yang kami hormati Bapak Hasanusi anggota DPRK Aceh Tenggara. Kemudian Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat Lawe Alas. Yang kami hormati Kapolsek Lawe Alas. Kemudian yang kami hormati dan Ramil Lawe Alas. Bapak tokoh masyarakat dan tokoh muda perempuan serta yang kami banggakan dan muliakan seluruh peserta BIMTEK Petani dan Penyuluh Pertanian yang berbahagia. Pertama-tama saya atas nama Polbangtan Medan mengucapkan terima kasih kepada Bapak anggota Dewan dari Komisi 4 dan tenaga ahli atas dukungannya yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga dapat terlaksana walaupun pada bulan Ramadan. Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Dinas Pertanian Aceh Tenggara yang sudah mempersiapkan pelaksanaan BIMTEK ini. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, bahwa sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan. Ketersediaan sumber daya manusia pertanian yang inovatif, kreatif, profesional, mandiri, dan mampu bersaing, serta berwawasan global untuk meningkatkan produktivitas pertanian, perlu mendapat prioritas program pembangunan pertanian dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu dari tujuan pembangunan pertanian adalah meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu menyediakan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia, kemudian meningkatkan kesejahteraan petani, dan yang ketiga meningkatkan ekspor pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan kuantitas. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai unit kerja Kementan mempunyai program 3 aksi dalam mendukung tujuan pembangunan pertanian, yaitu penguatan klastera tani, kemudian penumbuhan pengusaha pertanian milenial, serta mendukung program-program utama Kementerian Pertanian. Bapak Ibu peserta rapat yang kami hormati, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani, maka upaya yang dilakukan melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal bagi pelaku-pelaku pertanian dan penyuluh merupakan ujung tombak transfer teknologi dan petani sebagai penerima manfaat. Terkait dengan hal tersebut, maka kegiatan BIMTEK ini sangat diperlukan untuk memberikan pencerahan maupun menambah wawasan bagi petani dan penyuluh sebagai pelaku-pelaku pertanian. Bapak anggota DPR yang kami hormati, bahwa kegiatan ini merupakan BIMTEK tahun ketiga yang dilakukan di seluruh Indonesia dengan jumlah 80 orang yang berasal dari Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun keluaran bimbingan tes teknis ini adalah untuk meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh
kami harapkan kegiatan BIMTEK ini dapat menambah wawasan para peserta BIMTEK dalam kegiatan pertanian, baik dari hulu maupun dari hilir, serta dapat memotivasi untuk dapat melakukan usaha bisnis di bidang pertanian. Bapak dan Ibu sekalian, kami Polbang Tan Medan adalah UPT pusat yang ada di Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara, bergerak di bidang pendidikan. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai anak lulusan SMA, bisa mendaftarkan di Polbang Tan Medan, karena pendidikan di Polbang Tan Medan biayanya gratis, semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi kami harapkan ada wakil dari Aceh Tenggara ini. Kami informasikan kalau untuk SMKBP Pak Salim sudah ada yang kami undang untuk kuliah di Polbang Tan Medan, dan sudah ada alumni dari Kabupaten Aceh Tenggara. Mudah-mudahan mereka tamat dari Polbang Tan Medan dapat membangun pertanian di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Saya atas nama Polbang Tan Medan mohon maaf bila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada kurang pada tempatnya. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan anggota dapat mudah-mudahan tali persaudaraan antara kami dan Bapak Ibu sekalian bisa terjalin dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita dalam menjalankan kegiatan dalam bulan puasa. Apabila Pak John menurut kata Ustadz yang baca doa tadi, apabila kita mau membantu dengan ikhlas di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Betul tak Ustaz? Ini Ustaz Dr. Pagi. Panitia, Ustaz jangan ada amplop juga. Macil kebelit. Gak calus, mana mungkin nih? Tenangkan Ustaz. Asal kan ingat nak saling pagi, mudah-mudahan lapang rezeki kita terina. Tadinya sesudah berputrina. Saya pribadi, anda kan dimanapun sekarang, boleh orang berkata, fakta yang menyatakan. Di mana kami pasti ada tim relawan kami. Tak apa musibah di kecamatan itu soal itu relawan kami masuk walaupun mengantarkan segelas 2 gelas aqua. Relawan Salim Fahri akan masuk. Khususnya kepada orang saudara kita yang tertimpa musibah. Kenapa Pak John? Saya dan Hasanusi sadar, tanpa Bapak Ibu ini kami tidak ada apa-apa. Betul tak? Malah hebat kami dah. Dia sedang makan lidah, gagah dah kupai. Kain tak gagah, kau pilih pilih. Kau ini makna ingat kendin. Bijak lagi, penghulu tenang. Seluruh desa di Kabupaten Aceh Tenggara, bikisan Salim Fahri insyaAllah akan masuk kepada seluruh. Pertanyaannya, siapa berani seperti Salim Fahri? Ada apa enggak nih? Jelas jadi tenang belit. Malam pagi, dawak berumah kuliah mana pagi. Siap. Setiap tahun kita melakukan ini bukan karena tahun politik, tidak. Setiap tahun kita lakukan. Memang saudara-saudaraku tidak ide dapat. Kase kita minta khususnya di pemukiman Miak Mentelangi. Siapapun pemimpin di Aceh Tenggara Anda, ulang kita cerita-ceritai, ulang salah-salahkan. Kalau dia tidak baik, ulang ikut. Tak boleh. Tak boleh kita menjelekkan orang mengirislah. Apabila kita menjelekkan orang, kita pun akan lebih dijelekkan kalah. Terserah pendin. Dapat kena nangkap pendin,
Mau partai mana kalian anggap bagus, partai balik terima. Golkar sama, PAN sama, Nasdem sama, PA sama, PD. Partai itu baik semua tuh Pak John. Cuma disalah untuk Aceh Tenggara, partai Golkar lah yang terbaik. Karena dibuktikan. Lek kini pesta, dia ada aku, dia kini undang. Mau pasti roh aku. Kokal pengen nak kokal nak. Betul tak? Betul. Ya, contoh, aku nak buat cerita-cerita. Tu Camat, pilih kalau tanda pari dia. Lucu. Saya kira Al-Butok dia. Betul ni. Dah dia pernah roh dia. Kan, ini khusus sekali. Kita harus sadar. Semacik-macik aku begini musuh ini kak. Jadi harus diingat. Aku Hasanusi manusia yang tidak sempurna. Pilih dia. Sebab tu lebih lah kan salah Al-Butok dia. Mampan lah hari dia kerja. Sihoh isi kita ni dia. Al-Butok kai. Jadi makan dulu dah. Ha? Situ kan. Pula geran bangku Al-Butok ni kan. Tok kedai kuping bahan dia sudah. Ah, betul. Tak terus mungkin yang betul lanjut siu tu menda. 5. Maksud nanti pe Kalau mau lu pikir 6 7. 60 itu. Udah tu kan udah tu. Ini. Kalau syukur tak kai. Aku nak malu. Saya aku. Betul ni. Masa aku buat bulan puasa, cuma kan cermat ni sebab okey. Artinya dia umur 55, saya lahir 68 Pak. Oh balik ni, mana aku buat balik kan dulu ni? Jadi ini saudara-saudaraku Brina yang perlu kai. Dia aku ingatkan kepada masyarakat. Mau siapa calon pulang ni jelek-jelek ke? Hati iblis ukur. Mana yang baik, baik. Kena pernah tu tidur tandai tu. Lah, dia kata budak aku minta tandai dia kata si dia enggak kayak aku pilih tidak bagi. Betul ni. Apa aku fail guru sekolah lu ke? Rektor apa ni? Rektor, dijajah sila fail aku. Masa kan nak pilih tidak? Lah simpan tu mari. Kau buat baik. Dia apa nak tanya dah? Well aku mau kumpul dekat pendek. Dia soal cerita. Nah, kai cerita. Anda apa? Putra Aceh Tenggara. Dapur putera tu sabu. Dapur rumah aku terbukit. Ulang lot yang menjelek-jelek ke PT dah. Mari kita bermain politik yang satu. Jangan karena politik rusak persaudaraan. Kau paham tadi? Anda dia itu nak Anda belah ahli, Anda belah hakim, ubat. Aku saya nanti sudah belah ahli dia ni. Betul. Belah hakim, saya harap aku hakim pada dia. Dia memiliki. Masa hati-hati. Kau siapa pegang bahaya? Kami mohon berkenan untuk membuka acara secara resmi kepada Bapak Haji Muhammad Salim Fahri SAMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam kita kirimkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak John dari Polbantan Medan yang kami hormati, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Bungulu yang kami banggakan, Pak Sragapa mewakili Kepala Dinas Pertanian, sahabat kami, teman kami seperjuangan, walaupun nasib agak berbeda. Karena Pak Sragapa tadi kenapa dia pidato berdiri, Pak? Kalau duduk dia nggak kelihatan, Pak. Makanya Bapak itu berdiri. Kita ini kenapa nggak berdiri?
Karena saya Pak mulai dari tadi pagi acara Pak sampai sekarang. Wajar karena badan kita tinggi besar, tidak seperti Pak Seragapa. Si sebelah kayak kami Hasanusi. Pak Hasanusi ini anggota DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Sudah 2 periode. Selanjutnya mau calon anggota DPR Aceh. Ulang salah pagi. Pak Sanusi Nepin boleh go bantutna di kemukiman minyak mentelang. Tebe pagang masjid kayak ketua Melina. Sebeguna Hikmah Santi. Ini seorang perempuan Pak Kapolsek yang suaminya